Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya di channel Suwanto Al-Jafi. Seperti biasa, saya akan mengulas putaran dengan gangguan asam lambung GERD anxiety psikomatis. Nah, teman-teman ya, sebelum saya melanjutkan videonya, mohon bantuan untuk subscribe-nya karena subscribe itu sangat mudah dan tanpa biaya. Kalau Anda subscribe, tentunya video atau channel ini dapat bisa berkembang. Jika channel ini terus berkembang, saya lebih semangat lagi untuk share-share informasi terkait dengan sensasi penyakit asam lambung GERD anxiety psikomatis. Nah, sebelumnya ya, perlu saya sampaikan bahwa saya adalah bukan dokter, bukan psikiater, bukan psikolog ya. Saya hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung GERD ya, asam lambung GERD anxiety psikomatis ini hampir 5 tahun ya, hampir 5 tahun, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh tanpa obat, tanpa herbal ya. Nah, teman-teman, salah satu ya gangguan yang dialami oleh penderita asam lambung GERD anxiety psikomatis yang paling lama itu ya, yang paling lama hilang itu adalah rasa ketakutan. Nah, rasa ketakutan dari apa? Macam-macam ya. Takut mati, takut penyakit penyakit kronis, takut makan, takut berjalan, takut tidur, takut kejadian di masa depan. Pokoknya serba ada ketakutan-ketakutan yang sebenarnya ketakutan-ketakutan itu terbantahkan ya. Ketakutan itu tidak terjadi sesuai dengan yang kita bayangkan. Kita takut mati, ternyata kita sampai sekarang masih hidup. Kita takut penyakit kronis, sampai sekarang kita masih makan normal ya, juga masih beraktivitas di rumah walaupun banyak gangguan-gangguan. Kita takut masa depan yang suram, sampai sekarang kita masih bisa makan, bisa tidur, dapat tempat tinggal, dan seterusnya ya. Pokoknya ketakutan-ketakutan yang kita rasakan itu semuanya terbantahkan oleh kenyataan ya. Sehingga teman-teman jangan terlalu memikirkan hal-hal yang menakutkan, karena semua itu pasti terbantahkan ya, pasti terbantahkan. Nah, bagaimana cara menangani ketakutan-ketakutan ya, ketakutan yang teman-teman rasakan? Yang pertama, teman-teman harus pahami dulu ya, dipahami dulu hal apa yang menjadi ketakutan. Kalau sudah dipahami, kemudian mencari solusi dari ketakutan tersebut. Contoh misalkan ya, takut dengan kematian, maka kita harus menyadari betul bahwa ya, yang namanya kematian setiap orang pasti akan mengalami, baik sehat maupun sakit, itu pasti ya, pasti. Baik muda maupun tua, itu pasti, dan kita harus menyadari ya dan menerima hal tersebut. Mau tidak mau itu pasti akan datang. Nah, buat teman-teman, kalau sudah memahami tersebut, kemudian lakukan hal-hal yang membuat kita itu menjadi tidak takut mati. Salah satunya bagaimana? Salah satunya adalah berbuat kebaikan dan menghindari dari perbuatan yang tidak baik. Kalau kita sering berbuat baik dan menghindari perbuatan tidak baik, nanti rasa ketakutan kematiannya itu akan berkurang. Nah, kenapa kita takut mati? Biasanya karena satu ya, kita tidak siap dengan dosa-dosa kita yang banyak ya, sehingga kita itu khawatir nanti kalau setelah kematian itu ada penderitaan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masih terlalu mencintai yang kita miliki, entah itu harta, entah itu istri, suami, atau anak, atau keluarga, dan lainnya. Itu kita terlalu mencintai mereka, sehingga ketika kita punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh,
Nah, kita itu takut kalau mati nanti masa depan anak bagaimana, nanti apa namanya pasangan kita bagaimana, keluarga kita bagaimana. Kita terlalu memikirkan hal-hal tersebut. Yang mana sebenarnya hal itu tidak perlu kita pikirkan ya. Nah, selama ini kita dari lahir sampai besar sampai sekarang ini, kita itu kan ya tetap bisa makan, tetap bisa apa namanya beribadah, tetap bisa melakukan kebaikan dan seterusnya ya, tanpa kita rancang ya dulu ya waktu kita sebelum lahir kan, seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan itu kita selalu memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan ranah kita. Nah, yang namanya takdir atau qada dan qadar ini adalah menjadi apa namanya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala ya, wilayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, wilayah kita itu hanya ikhtiar. Nah, apakah ikhtiar itu menentukan takdir? Tidak, tentunya kita harus tahu betul ya. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena orang yang bekerja keras kalau dalam ilmu ekonomi mungkin ya, maka dia akan menjadi yang kaya. Kemudian orang yang tidak bekerja keras, maka dia tidak bisa menjadi kaya. Itu ilmu secara umum. Tapi pada kenyataannya orang yang bekerja keras biasanya dia tidak begitu kaya, kemudian orang yang malas bekerja itu biasanya dia banyak yang kaya, sehingga antara ikhtiar dan nanti takdir itu atau hasilnya itu tidak akan menjadi tidak menjadi penentu ya, ikhtiar itu tidak menjadi penentu. Nah, sehingga kita tidak perlu memikirkan masa depan ya. Yang perlu kita lakukan adalah hanya melakukan ikhtiar saja. Contoh misalkan ya, kita sedang sakit. Nah, kita tidak perlu memikirkan kapan kita sembuh. Nah, itu nanti menjadi stres tersendiri, menjadi ketakutan tersendiri. Nah, yang perlu kita lakukan adalah saat ini saya harus melakukan 3P. Jaga pola makan, jaga pola pikir, dan jaga pola hidup. Sudah, tiap hari kita berpikirnya hanya itu saja tanpa memikirkan kapan saya sembuh. Begitu ya teman, sehingga kita tiap hari melakukan jaga makan, jaga pikiran, jaga kesehatan, jaga pola hidup, terus tiap hari terus tanpa kita sadari, nanti ternyata kesembuhan itu datang tanpa kita sadari. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian contoh lagi ketakutan yang lain adalah ketakutan penyakit yang kronis biasanya ya. Selain kematian itu juga penyakit yang kronis. Nah, dulu saya itu ketika pusing itu berpikir apakah saya kena kanker otak. Kemudian ketika ada sensasi di dada ya, dada seperti ditusuk, tembus sampai ke belakang, kemudian rasa kayak diremas-remas, kemudian seperti kebakar, kemudian kayak ototnya ketarik semua, sampai tangan kiri tidak bisa bergerak. Itu yang terjadi di pikiran saya itu adalah karena apakah saya kena serangan jantung. Nah, seperti itu. Kemudian ketika saya melihat organ tubuh ya, contoh pada tangan kiri ini, saya itu sering lihat ya, tangan kiri ini pembuluh darahnya kadang-kadang kan ini kempes ya, nggak timbul kempes, itu udah kepikiran. Kadang-kadang lihat telapak tangan ya, tangannya warnanya kuning, itu juga nanti kepikiran. Begitu ya. Ini serba semuanya itu menjadi ketakutan kalau saya memiliki penyakit yang kronis. Nah, itu menjadikan pemikiran-pemikiran yang mengganggu proses pemulihan. Nah, jadi teman-teman, sudahlah berhenti untuk memikirkan atau mencari-cari penyakit dengan cara googling ya. Kita itu bukan dokter ya. Kalau sudah divonis hanya asam lambung, kita hanya menyelesaikan asam lambung saja. Nah, kita harus sadar betul bahwa sensasi asam lambung itu ya seperti ini, banyak sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari kerontokan, dari pusing yang tiap hari ya, tiap saat, kemudian kadang-kadang mata panas, mata sayup ya, kemudian kadang-kadang
tangan ini pucat, kadang-kadang perut sakit, kemudian punggung sakit, tengkuk sakit, terus pinggul sakit, ya kaki sakit, sampai jari-jari itu kadang-kadang juga sakit ya. Pokoknya semua organ tubuh itu merasakan kesakitan yang dulu pengalaman saya itu berganti-ganti ya. Kadang-kadang sakitnya di punggung sama di tengkuk, nanti besoknya lagi sakitnya di mana, terus itu kayak penyakit itu bisa berpindah-pindah. Nah, itu sepengalaman saya ya. Nah, kemudian kita itu selalu menyamakan bahwa ketika ada orang yang menderita asam lambung, sensasinya itu sama, itu belum tentu ya. Tiap orang itu nanti sensasinya berbeda-beda, tergantung nanti organ mana yang lemah. Kalau organ yang lama itu berbeda, nanti tentunya sensasinya akan berbeda. Nah, kenapa asam lambung itu bisa merasakan sakit di sekujur tubuh? Itu karena kita itu pencernaannya terganggu, sehingga gizi yang masuk ke dalam tubuh itu tidak maksimal. Karena tubuh itu kurang gizi, otomatis fungsi organ menjadi tidak normal ya. Kita itu kurang gizi sehingga organnya tidak normal. Nah, bagaimana kita tahu kurang gizi? Berat badan kita itu pasti menurun ya, pasti menurun. Dulu saya itu 80 kilo ya, 80, sekarang hanya 60 kilo. Jadi saya turun drastis sudah ada 1 tahun pertama ketika terkena GERD anxiety. Nah, tentunya buat teman-teman juga pasti merasakan juga itu yang agak sudah bulanan menderita asam lambung GERD anxiety ini pasti mengalami penurunan berat badan. Dan itu tenang saja, itu normal ya teman-teman, itu normal. Karena dengan badan kita yang menurun ini, tentunya kebutuhan gizi dalam tubuh juga sedikit, kemudian jantung dalam memompa darah itu juga lebih ringan. Jadi memang tubuh kita itu didesain untuk memperbaiki diri sendiri. Kita hanya cukup membantu saja supaya proses perbaikan dalam tubuh ini berjalan dengan baik. Caranya bagaimana? Caranya tadi menjaga 3P, jaga pola makan, jaga pola pikir, dan jaga pola hidup ya. Makannya itu harus tepat waktu, kemudian kalau tidak boleh menahan lapar lama, kemudian jenis makannya juga dipilih ya, jangan sembarangan milih, kemudian setelah jenisnya masaknya juga harus tidak boleh macam-macam ya. Cenderung kalau orang-orang kita itu seringnya adalah direbus itu lebih aman di perut. Kemudian jaga pola pikir, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang berat, jangan memikirkan hal-hal yang susah-susah ya. Jangan. Kemudian jaga pola hidup, kita tetap harus olahraga, minum air putih hangat setiap hari minimal 8 gelas ya. Lebih boleh ya, lebih nggak apa-apa, justru lebih bagus. Nanti paling kita sering pipis. Nah ini orang yang kena asam lambung juga sama, nanti ketika pipis pun itu pipis sering itu menjadi pemikiran sendiri, jadi stres sendiri. Nah ini waktu dulu saya seperti ya, dulu saya itu ketika sering minum kemudian sering pipis itu pikiran sendiri, stres lagi. Kalau sudah stres lagi, nafasnya nggak nyaman lagi, kelingan lagi. Pokoknya kalau ada kejadian-kejadian yang di luar seperti biasanya, itu menjadi pemikiran tersendiri, dan itu sebenarnya mengganggu proses penyembuhan. Nah, bahwa kita rasa ketakutan itu munculnya itu karena kita terlalu berpikir berlebihan. Nah, begitu ya teman-teman, dalam menyikapi asam lambung ini, supaya teman-teman bisa membantu proses penyembuhan ini lebih baik atau lebih cepat. Nah teman-teman, salah satu untuk mengurangi ketakutan ini, sepengalaman saya itu adalah dengan cara kita lebih sering kayak mengingat Allah saja, mengingat Allah, kemudian minta ampun ya. Ketika kita melakukan dosa walaupun kecil, langsung kita minta ampun ya.
kita punya salah kepada sesama manusia, kita langsung minta maaf. Pokoknya jangan sampai kita itu terlalu lama menyimpan rasa bersalah ya, jangan terlalu lama kita menyimpan rasa bersalah. Contoh misalnya kita baru saja ngomong yang agak kurang, kan orang yang kena asam lambung ini kan cenderung biasanya sering sensitif ya, hatinya itu sering sensitif, minta diperhatikan ya. Kemudian jika ada orang yang kadang-kadang ada omongannya yang kurang enak sedikit, itu kita kadang-kadang ngomong sedikit tapi bikin dia sakit hati. Kalau sudah seperti itu nanti kitanya merasa bersalah. Nah, jangan dibiasakan seperti itu. Nah, ketika kita ada rasa merasa bersalah walaupun itu sedikit, langsung kita hilangkan dengan cara minta maaf. Kalau salahnya dengan sesama orang, ya kita minta maaf kepada seorang. Kalau salahnya kepada Allah Ta'ala, berarti kita harus segera beristighfar. Begitu ya teman-teman. Pokoknya prinsipnya hati ini jangan ada kotoran-kotoran yang bertengger di hati kita, jangan sampai ya. Pokoknya begitu ada perasaan negatif langsung kita buang. Nah, caranya membuang bagaimana? Ya kita harus cari tahu ya, cari tahu. Contoh lagi misalkan kita berpikir biasanya kalau orang yang seperti kita itu kan selalu bersuudzon kepada Allah Ta'ala. Dulu ya saya bersuudzon bahwa jangan-jangan penyakit saya itu tidak bisa sembuh, begitu. Nah, itu suudzon itu harus kita segera buang dengan cara apa? Dengan cara kita mengingat-ingat kenikmatan yang telah Allah berikan. Nikmatnya apa? Ya salah satunya ya kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa makan menggunakan mulut ya. Banyak orang-orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa makan dengan mulut ya, masih banyak ya. Nah, ini dulu saya kadang-kadang itu teman-teman ya, sering mengamati orang-orang yang memiliki penyakit yang tidak lebih parah dari saya ya. Misalnya dia hanya berbaring saja karena tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini untuk diri saya supaya saya melihat ternyata nasib saya itu lebih baik. Nah, itu nanti akhirnya saya muncul rasa bersyukur. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi problematika kita itu susah untuk bersyukur. Nah, maka orang yang seperti kita itu untuk mempercepat pemulihan juga harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukurnya bukan kesembuhan ya, karena kalau kita memikirkan kesembuhan nanti kita rasa syukurnya akan susah ya. Kita nggak usah berpikir kapan kita sembuh nanti baru syukur, tidak ya. Bersyukurnya sekarang juga. Sekarang saya masih bisa melihat, saya masih bisa mendengar, saya masih bisa beribadah dengan normal, walaupun ada sedikit gangguan ya, nggak masalah. Gangguan itu sedikit nggak masalah ya, tapi itu menjadikan kelebihan ya, gangguan kita itu menjadi kelebihan, menjadikan kita lebih khusyuk dalam beribadah. Nah, kemudian kebaikan-kebaikan itu juga perlu dilakukan. Nah, kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Banyak kebaikan yang kita bisa lakukan. Contohnya dengan bersedekah ya, sedekah itu bisa ya, memberi makan anak yatim, memberi makan fakir miskin. Kalau kita nggak punya uang misalkan ya, gampang ya, kita cukup mendoakan orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang kita temui, entah itu anak, entah itu pasangan kita, entah itu keluarga kita, entah itu orang yang lewat, kita selalu doakan saja. Doa itu sangat murah ya, tidak perlu biaya. Kita cukup mendoakan yang baik ya, itu nanti akan menimbulkan kebaikan ke diri kita ya. Kita hati kita menjadi lebih lebih bahagia. Nanti setelah bahagia nanti muncul kesenangan-kesenangan yang telah lama kita hilang. Nah, itu ya teman-teman ya, beberapa cara-cara yang pernah dulu saya lakukan ya. Jika mungkin cocok dengan teman-teman ya silakan dilakukan. Jika kok tidak cocok ya teman-teman bisa mencari ya hal-hal lain yang bisa membangun kebahagiaan sehingga ketakutan-ketakutan itu bisa menghilang ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, saya doakan buat teman-teman yang saat ini masih mengalami sensasi-sensasi yang masih banyak, mengalami sesak nafas dan mengalami jantung yang masih berdebar, perut yang sakit dan seterusnya. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman semuanya diberi kesembuhan
sehingga dapat bahagia seperti dulu-dulu ya. Dan saya minta juga didoakan ya teman-teman, supaya saya selalu diberi kesehatan ya, kebahagiaan, supaya nanti saya bisa selalu berbagi pengalaman terhadap teman-teman semua. Dari saya sementara cukup dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.